STY akan memulai ya misi dia yang terbilang dalam tanda kutip ini misi yang sangat sulit di grup C, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, makanya STY tetap optimis, percaya diri bahwa dia bisa memberikan juga yang terbaik, terutama dalam pertandingan pertama yang sulit ketika kita harus ke Jeddah. Nah, dia akan sekarang memulai ketika tiba kemarin untuk memikirkan kerangka tim yang oke punya. Ya, pasti seluruh pemain abroad kita yang tampil di luar itu akan dia ambil. Ya, karena mereka adalah pemain-pemain yang menjadi pilihan bagi STY sejauh ini. Jai Isyas, ya, dia akan ambil. Dan ini pemain yang sangat diandalkan. 3 caps bersama dengan tim nasional Indonesia 1 gol. Dia akan berada di belakang walaupun kita harus kehilangan Justin Hubner dan Jordi Amat, tapi kita masih punya stok yang bagus. Ya, masih ada Rizky Ridho, ya, masih ada Calvin Verdong yang bisa ditarik ke belakang, masih ada Sandy Walsh. Kita masih punya Nathan Chow juga. Opsi-opsi ini juga banyak akan dipilih oleh STY, makanya STY akan mulai berpikir, ya, apakah ada penambahan pemain belakang lagi yang akan datang atau bagaimana, karena kabar terakhir bahwa akan ada 1 pemain tambahan untuk lini belakang kita tidak tahu siapa namanya, ya, selain 1 gelandang lagi. Tapi bagi STY tetap dia akan konsentrasi penuh untuk membawa tim asuhannya tampil sebaik mungkin, semaksimal mungkin di pertandingan demi pertandingan yang dilakoni di grup C ini. Which is good. Yang jadi masalah di Indonesia ini kan kalau gue bilang karena banyak yang ego tinggi, nggak merasa salah walaupun mereka salah, walaupun dihantam sama netizen, mereka nggak merasa salah. Nah, Marcelino, Hernando itu mereka tahu kekurangan mereka di mana. Gue tanya, Hernando gimana kalau Martin Pas datang, apakah lu akan jadi cadangan? Dia bilang, oh enggak, gue happy kalau dia datang karena gue bisa belajar. Dan ini kan menunjukkan bahwa seorang atlet sejati itu harus seperti itu, nggak takut kompetitor, bisa berani belajar, bermain as a team. Dan bahkan gue interview di lain kesempatan itu sama Arhan juga. Dan Arhan juga sangat dewasa, walaupun gue kan berapa kali kritik dia juga. Dan gue sih punya dan kedua itu tadi soal kedewasaannya. Yang kedua, gue ambil kesimpulan bahwa tim ini very solid. Dan terakhir gue juga interview JJ, asistennya di program lain lagi. JJ STY? Ya, JJ STY di program lain lagi. Dari 6 pemain sama JJ yang gue interview, satu kesimpulan yang gue ambil adalah tim ini tuh udah solid. Jadi kalau ada internalnya solid. Internal solid. Jadi kalau ada unsur-unsur dari luar mau merusak internal, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Jadi ini juga gue bilang kredit ke STY ya, dan ke Erick Thohir juga, bahwa mereka sanggup membuat suasana ini sangat kondusif, solid, walaupun main jelek, walaupun kalah, walaupun apa, tapi mereka tetap solid, saling mendukung. Yang artinya juga bahwa timnas kita harus bermain secara taktis. Jika teman-teman sering mengikuti saya, maka kalian pasti ingat bahwa saya sering mengatakan bahwa bagi sebuah tim, ya mau itu timnas atau juga klub, kalau mau meraih hasil-hasil akhir yang positif, permainan itu harus taktis. Karena permainan yang taktis itu yang bisa mencari kelemahan dari tim lawan dan juga memanfaatkan kelemahan dari tim lawan tersebut dengan permainan yang efektif agar bisa meraih kemenangan. Jadi ya sekarang kalau kita melihat di setiap level, timnas kita itu memang mainnya secara taktis. Indra Safri juga walaupun di fase grup ya Piala AFF U19 lalu kita gak ngelihat taktik yang begitu variatif, tapi kemudian masuk ke babak gugur sudah kelihatan taktiknya berbeda. Ada juga plan B, Nova Arianto juga sama seperti itu, walaupun non Australia menurut saya para pemain kita gak tenang. Jadi nih para pemain kita juga harus bermain tenang lagi ya di level timnas manapun. Pokoknya jangan bermain dengan beban yang besar. Ini mental ini menjadi persoalan di setiap level. Dan kita tahu di Timnas Indonesia Senior dan U23 sudah ada juga taktik game plan dari Sintayong yang diikuti oleh para pemain. Selain itu juga fisik harus kuat, Kalau fisik kuat, ini pokoknya di level timnas nih semua pemain fisiknya harus kuat, stamina harus prima agar ya mereka bisa bertahan bermain dengan ya high tempo atau juga mengatur tempo selama 90 menit atau lebih jalannya pertandingan. Kan pelatih Brasil juga banyak di sini. Pemain-pemain juga sangat banyak sekali Brasil. Dasarnya apa misalnya kalau kita tanya?
Dasarnya kenapa kecenderungannya Brasil banyak? Kan nggak ada kajiannya juga. Nah, Nggak ada ilmunya yang kita dapat gitu loh. dia bicara pemain asing, Heeh. pelatih asing, itu kan ada agentnya, Ya, ya kan? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk katakanlah kehadiran yang asing-asing ini di liga kita? makanya ketika sebuah liga memutuskan Ini as knowledge ya, sebenarnya saya tahu jawabannya, tapi buat publik, gimana? memutuskan regulasi 8 atau berapapun lah, 4, 6, 8, dasarnya kan apa? Kan nggak pernah terungkap. Kita publik bola, termasuk saya ingin dicerdaskan gitu. Tiba-tiba liga kita bilang 8. Saya pengen tahu sudut pandang sepak bolanya apa gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Maarten Paes susul Sintayong, gabung Indonesia, pemain naturalisasi, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Sintayong telah tiba di Indonesia setelah menempuh perjalanan jauh dari Korea Selatan. Maarten Paes mendapatkan panggilan gabung Indonesia siap menuju Indonesia. Maarten Paes masih di Amerika Serikat, bulan Agustus ini siap-siap memenuhi panggilan Sintayong. Sintayong tampak bersama asisten dan stafnya sudah berada di Indonesia. Kehadiran Sintayong untuk mempersiapkan pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi dalam perjalanan dari Belanda menuju Indonesia. Pelatih dan pemain Indonesia mulai menuju Indonesia untuk persiapan menghadapi Arab Saudi pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, asisten baru Sintayong pantau langsung laga Liga 1 antara Semen Padang vs Borneo FC. Deretan asisten Timnas Indonesia sekaligus asisten Sintayong memantau langsung Liga 1 yang mempertemukan Semen Padang vs Borneo FC. Laga pekan perdana yang mempertemukan Semen Padang vs Borneo FC berlangsung di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK Melawai, Jakarta Selatan, Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. 4 asisten Sintayong ini terlihat memantau langsung pertandingan Liga 1 ini. 4 asisten yang terlihat datang dan melihat langsung pertandingan ini yakni Choi In Chol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu dan asisten baru khusus striker yakni Yong Ki-hun. Sebenarnya kedatangan para asisten Sintayong memantau langsung pertandingan Liga 1 tak begitu mengejutkan. Pasalnya, Sintayong dan para asisten asal Korea Selatan ini baru tiba di Indonesia pada Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024 malam WIB. Selain karena baru tiba di Indonesia dan sudah langsung memantau pertandingan Semen Padang FC vs Borneo FC. Ada satu nama yang menjadi sorotan yakni asisten baru yang dibawa Sintayong yakni Yong Ki-hun. Seperti diketahui, belakangan ini nama Yong Ki-hun ramai jadi perbincangan publik seusai namanya mencuat jadi asisten Sintayong di Timnas Indonesia. Top skor Korean FA Cup pada 2019 tersebut diketahui didatangkan sebagai asisten pelatih khusus striker Timnas Indonesia. Mantan pemain Timnas Korea Selatan dengan catatan 57 caps dan mengoleksi 5 gol tersebut diharapkan menjadi angin segar lini serang skuad Garuda. Hal ini karena lini depan Timnas Indonesia dinilai tumpul, sehingga dengan didatangkannya Yong Ki-hun diharapkan ada perbaikan. Apalagi mantan pemain Jeonbuk Hyundai Motors tersebut telah memiliki banyak pengalaman dan catatan bagus. Bahkan saat ia menukangi Suwon Samsung Brewings ia menerima predikat pelatih League of the Month pada April tahun 2024 lalu. Yong Ki-hun terlihat datang memantau langsung pertandingan bersama beberapa asisten Timnas Indonesia lainnya yakni Choi In Chol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu. Mereka terlihat menikmati pertandingan ini, dan tentu kedatangan mereka untuk memantau langsung pemain. Apalagi Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 29 Agustus mendatang. Hal ini karena Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 5 September mendatang melawan Arab Saudi. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September mendatang. Setelah itu, Sandy Walsh dan kawan-kawan akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tanggal 10 September tahun 2024. Sementara itu, Sintayong dikabarkan juga akan memantau langsung Liga 1.
tetapi dalam laga ini sang pelatih tak terlihat bersama para asistennya. Berita selanjutnya, Sintayong panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia sebagai penghormatan sebelum pensiun. Sintayong panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia sebagai bentuk penghormatan sebelum sang pemain pensiun. Beto Goncalves yang kini berusia 43 tahun mengisyaratkan pensiun sebagai pesepak bola profesional di akhir Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Saya jaga diri sekali, jaga makanan dan jaga tidur. Meski saya masih sangat kuat untuk bermain sepak bola, kemungkinan Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 jadi yang terakhir buat saya, kata Beto Goncalves kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024. Pertama kali mendarat di Indonesia pada 2008, Beto Goncalves merupakan salah satu pemain asing terbaik yang pernah beredar di tanah air. Ia pernah membawa Persipura Jayapura jawara Liga Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2011, serta 2 kali memenangkan trofi Liga 2 bareng Persis Solo dan PSBS Biak. Ia juga pernah menjadi top skor Liga Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2012 dan Copa Indonesia tahun 2007 sampai tahun 2008. Sederet fakta ini menunjukkan Beto Goncalves punya penyerang biasa-biasa saja. Berkat aksi ciamiknya, Beto Goncalves sampai dinaturalisasi menjadi WNI pada 2018. Ia pun dipercaya memperkuat Timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018 mengisi slot pemain senior. Beto Goncalves pun tampil apik di Asian Games 2018 dengan mencetak 4 gol, sebelum akhirnya skuad Garuda Muda dihentikan UEA U23 di 16 besar. Di level senior, Beto Goncalves tercatat mengemas 10 gol dari 12 penampilan. Dalam sebuah wawancara medio Juni tahun 2024, Beto Goncalves pun terang-terangan siap memperkuat Timnas Indonesia jika dibutuhkan. Jika Timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Goncalves saat hadir di podcast Bicara Bola Garapan Akmal Marhali, medio Juni tahun 2024. Berhubung asisten Sintayong sedang gencar menyaksikan laga-laga klub Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025, bukan tak mungkin Beto Goncalves masuk ke dalam didikan. Jika bukan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pengalaman penyerang asal Brasil ini dapat diandalkan ketika skuad Garuda ambil bagian di Piala AFF 2024. Menarik menanti keputusan yang diambil Sintayong. Beranikah Sintayong memanggil Beto demi memberi warna baru di lini serang Timnas Indonesia? Alasan Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia masih menjadi misteri. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta awak media untuk menanyakan langsung ke Elkan. Kan di game pertama ini, Ya, Jordi Amat kena kartu merah, Ya. nggak boleh main. ya, Justin Hamner kena 2 kartu kuning, Ya. nggak boleh main. Ya. Artinya di bawah kan kita kekurangan pemain. ya, Masih ada Jesus, masih banyak yang bagus. ya. Tapi kan terakhir ini kan sepertinya antara STY sama Elkan Bagot itu seperti nggak tahu saya lagi kayak suami Ada- istri lagi Ya. lagi marahan lah. Ada miskomunikasi Ada lah. miskomunikasi. Ya. Coach kalau melihat tadi Jordi nggak ada, Justin Hamner nggak ada, artinya kan kita butuh Butuh Elkan. Elkan. Ya, Kalau menurut Coach gimana nih ambil. ambil ya? Gini, yang gue analisa miskomunikasi antar dua orang ini, kalau gue lihat lebih perbedaan budaya. Ya, saya lebih setuju ke situ. Perbedaan budaya. Karena pada saat timnas main, Elkan nggak dipanggil kan? Dia dipanggil setelah selesai. Sementara dia sudah book liburan. Yes. Dan you cannot do that. Kita udah bikin planning, udah jangan diganggu. Lu nggak mau pakai gue dari awal, ya udah itu hak lu. Tapi jangan ganggu hak gue. Nah sementara Sintayong merasa, ya ini lu negara ini butuh lu loh. Lu kan itu mungkin ini perbedaan budaya antara Barat sama Asia, Ya. sehingga nggak perlu dijauh-jauhi lah. Dia sudah nggak dipanggil lagi beberapa match, itu hak Sintayong untuk memberi ya mungkin sanksi, sedikit sanksi lah. Tapi dengan sikon seperti Cubit ini, lah ya. ya sentil. Tapi dengan sikon seperti sekarang, Sintayong juga harus sadar kita butuh.
kita butuh Elkan dengan ketidakadilan dua orang. Dan kalau gue bilang sih turunin ego lo, panggil tuh Elkan. Dan Elkan siap kok. Setuju. Gitu ya. Nah, ini berarti selama 3 musim berturut-turut ya, Elkan Bagot dipinjamkan, ya bahkan bukan 2 tahun ya, 3 tahun ya, dari sejak dia dibeli oleh Ipswich Town tahun 2020, dia selalu dipinjamkan ke Kings Lynn Town, kemudian ke Gillingham, ke Cheltenham Town juga pernah, lalu ke Bristol Rovers musim lalu selama setengah musim, dan kali ini ke Blackpool. Blackpool ini kalau teman-teman yang udah ngikutin bola let's say 15-20 tahun terakhir, ini tim yang pernah juga mencicipi kerasnya Liga Inggris tahun 2010 dan 2011 ya. Dan wish him the best apapun itu, karena tetap dia masih warga negara Indonesia, dan mudah-mudahan memang ini mungkin bukan pilihan yang paling ideal. Artinya kalau kita bayangkan sebagai seorang Elkan Bagot, pasti dia juga pengen ya bermain di Premier League. Semua pemain pasti ingin bermain di level tertinggi. Tapi mungkin saat ini pilihan yang paling realistis adalah dia dipinjamkan ke Blackpool agar mendapatkan minute play lebih banyak ya. Mudah-mudahan pelan-pelan karirnya bisa meningkat, toh umurnya masih 21. Dan yang lebih penting lagi dan lebih bagus lagi, mungkin kalian setuju, hubungannya atau komunikasi dia dengan Sintayong atau federasi itu ya ada yang mungkin menjembatani lah supaya kembali rukun, rucuk, dan bisa membantu kekuatan lini pertahanan Indonesia. Nah, Lihat betapa bangganya dia dengan bendera Indonesia. Ya, terus kemana tuh yang kemarin yang teriak-teriak? Jangan pakai pemain keturunan di level U16 dan juga U19. Kasih kesempatan kepada para pemain lokal. Betul, semua pemain lokal diberikan kesempatan. Semua diberikan kesempatan, tapi harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Iya dong. Kok enak aja nggak mau bersaing tiba-tiba mau mendapatkan tempat. Nanti kalau mainnya amburadul, nah gimana caranya timnas kita bisa meraih kemenangan? Semoga bisa cepat keadaan itu berubah. Ya. Well, sekarang nyebrang ke pemain asingnya, Well. Ini juga menarik, Ya. dan regulasinya 8. Yes. Kualitasnya gimana, Well? Melihat dari Piala Presiden kemarin. Ya kalau lihat di Piala Presiden belum ada yang mengesankan ya. Nggak ada pendatang baru yang menurut saya sih, oh keren gitu. Ya tetap aja masih David Da Silva aja lah yang menurut saya sih strong gitu. Simic habis menurut saya sih di Persija gitu. Jadi pemain asing datang akan tambah banyak jumlahnya karena regulasinya membolehkan 8. Ya. Dari komposisi yang saya lihat juga menarik. Brasil ini paling banyak. Gitu loh. Ada sekitar 45 Brasil. Dari daftar yang sudah didaftarkan klub saya cek ada 45 Brasil. Dia paling banyak tuh. Jadi ini juga tanda tanya apakah ini memang sebuah apa namanya? Apa? Benturan. Bukan Konspirasi. bukan konspirasi terlalu tinggi itu bahasanya apa ya? Jadi semacam connection yang kuat gitu. Saya nggak ngerti. Kan pelatih Brasil juga banyak di sini. Pemain-pemain juga sangat banyak sekali Brasil. Dasarnya apa misalnya kalau kita tanya? Dasarnya kenapa kecenderungannya Brasil banyak? Kan nggak ada kajiannya juga. Nah, Nggak ada ilmunya yang kita dapat gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin meminta Sintayong menurunkan ego dan memanggil Elkan Bagot lagi ke Timnas Indonesia. Rumor soal renggangnya hubungan Sintayong dan Elkan Bagot tercium usai tidak ada nama pemain Blackpool tersebut di skuad Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024 lalu. Padahal, Elkan Bagot tidak mengalami cedera dan menjadi pemain yang selalu mendapat panggil Sintayong sejak bisa membela Timnas Indonesia pada 2021. Awalnya, hubungan mereka diduga retak ketika skuad Garuda Muda tengah bersiap menghadapi Gini pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Ketika itu, lini belakang Indonesia tengah pincang setelah Rizky Ridho harus menjalani hukuman kartu merah, sedangkan Justin Hubner kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Sintayong akhirnya memanggil Alvandra Dewangga dan Elkan Bagot untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rizky Ridho serta Justin Hubner. Akan tetapi,
Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan tersebut dan lebih memilih berlibur. Sejak saat itu, hubungannya dengan pelatih asal Korea Selatan itu diduga tidak baik-baik saja. Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September nanti melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda kembali pincang di lini belakang. Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen saat menghadapi Arab Saudi. Pasalnya, kedua bek tersebut harus menjalani hukuman kartu di laga nanti. Situasi ini membuat Coach Justin menyarankan agar STY kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Menurutnya, permasalahan keduanya lebih kepada perbedaan budaya saja. Analisis saya miskomunikasi antar dua orang ini lebih kepada perbedaan budaya. Karena pada saat timnas main, Elkan tidak dipanggil, dia dipanggil setelah selesai Piala AFF U23, ujar Coach Justin dikutip dari channel YouTube Hasanis Corner, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Coach Justin menjelaskan, Elkan Bagot sebelum Piala AFF U23 kemungkinan sudah merencanakan liburan. Hal ini dilakukan karena namanya tidak dipanggil STY. Oleh karena itu, pemain berusia 21 tahun ini tidak mau bergabung dengan skuad Garuda Muda karena sejak awal memang sudah punya rencana untuk berlibur. Sementara Shin Tae-yong merasa ini negara ini butuh Anda, ini perbedaan budaya Barat sama Asia jadi tidak perlu dijauh-jauhi, katanya. Dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina, kata Coach Justin, sudah menjadi sanksi kecil untuknya. Berikutnya, dia meminta agar Shin Tae-yong menurunkan ego untuk kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Terlebih, situasi lini belakang skuad Garuda sedang rapuh. Dengan situasi dan kondisi seperti ini Shin Tae-yong harus sadar kita butuh Elkan dengan ketidakhadiran dua orang, Jordi Amat dan Justin Hubner, kalau kata saya turunin egonya, panggil Elkan dan Elkan siap kok, ucapnya. Berita selanjutnya, media China menyindir timnas Indonesia yang gila-gilaan naturalisasi, sebut skuad asuhan Shin Tae-yong itu, Belanda versi Asia. Media China menyindir timnas Indonesia dengan sebutan, tim Belanda versi Asia, jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China dan timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Di atas kertas, sulit bagi China, timnas Indonesia, dan Bahrain untuk mendapat 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang, Australia, dan Arab Saudi diprediksi bakal menjadi unggulan untuk mendapat 2 tiket lolos ke putaran final. Sebagai informasi, Jepang, Australia, dan Arab Saudi merupakan peserta Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Arab Saudi bahkan mampu mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di pertandingan pembuka. Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar yang terjadi di Piala Dunia. Dengan situasi seperti itu, target realistis yang bisa dipasang Indonesia, China, dan Bahrain adalah bertarung memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Jika mendapatkan posisi tersebut, akan bermain di putaran keempat untuk mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan oleh negara peserta. Salah satunya seperti yang dilakukan PSSI dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Namun, naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI mendapat sindiran dari media asal China, Sohu. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media Sohu dikutip pada Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tambahnya. Pada laga kontra Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Mei lalu, pelatih Shin Tae-yong memanggil 11 pemain naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Sain Patinama, Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Rafael Struijk. Daftar tersebut belum termasuk pemain yang tidak dipanggil seperti Mark Klok dan Maarten Paes. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI rumornya bakal menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda.
Beberapa nama pun sudah muncul ke permukaan meski belum dikonfirmasi PSSI seperti oleh Romeni, Kevin Dix, hingga Miss Hilgers. Sementara itu, pertemuan pertama antara China dan timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Guangdong pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Sementara pertemuan kedua akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 5 Juni tahun 2025.